Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ditimpa beban yang berat yang nggak kelar-kelar gara-gara utang yang menumpuk? Yap, utang itu kadang kayak monster yang bisa bikin pikiran jadi kacau dan hati jadi gelisah. Nah, ngomongin soal utang gak cuma soal uang aja. Ada sesuatu yang sering luput dari perhatian, yaitu dampak mentalnya. Nah, hari ini aku mau ceritain 5 hal penting yang wajib kamu ketahui tentang dampak mental dari utang yang menumpuk, biar kamu gak cuma mikirin utangnya aja, tapi juga kesehatan mental kamu. Pertama, stres yang melambung. Jadi, bayangin kamu punya banyak tagihan yang harus dibayar tiap bulannya. Setiap kali kamu terima uang, langsung dipakai untuk bayar tagihan tersebut. Gak ada uang buat kamu nikmati atau gunain untuk hal-hal lain yang kamu suka. Misalnya, kamu pengen nonton film di bioskop atau makan enak di luar rumah, tapi ternyata uangnya harus dipakai buat bayar tagihan. Gimana perasaan kamu? Pasti bikin kepala pusing dan stres kan? Apalagi kalau kamu punya kartu kredit dan juga pinjaman yang harus kamu bayar setiap bulan. Setiap kali gajian masuk, sebagian besar uangnya langsung dipakai untuk bayar kartu kredit dan cicilan pinjaman. Akhirnya kamu gak bisa beli barang-barang yang kamu inginkan atau melakukan aktivitas yang kamu sukai karena uangnya udah habis buat bayar utang. Nah, hal itu bisa bikin stres kamu melonjak tinggi karena terjebak dalam lingkaran utang yang gak kunjung habis. Kedua, cemas dan gelisah. Cemas dan gelisah itu kayak bawaan utama kalau lagi berurusan sama utang. Bayangin aja, tiap kali ingat utang langsung muncul pikiran gimana cara bayarnya. Contohnya, kamu punya cicilan mobil yang tiap bulan harus dibayar. Nah, bayangin kalau tiba-tiba duitnya nggak cukup, pastinya bikin deg-degan kan? Apalagi kalau kamu telat bayar, takutnya nanti kreditur nelpon atau bahkan datang ke rumah. Udah gitu tidur juga jadi nggak nyenyak karena kepikiran terus soal utang. Dan bahkan parahnya, fokus kerja juga bisa terganggu gara-gara mikirin utang terus. Jadi nggak heran kalau utang bisa bikin pikiran jadi nggak tenang. Ketiga, kurang percaya diri. Ketika kamu ngerasa kayak terjebak dalam jerat utang, percaya diri kamu bisa luntur. Jadi gini, bayangin kamu lagi bareng teman-teman kamu yang punya rencana liburan bareng. Mereka cerita soal destinasi keren yang udah direncanain, penginapan mewah, dan segala macam aktivitas asik yang bakal mereka lakuin di sana. Tapi pas teman-teman ngomongin soal biaya, kamu jadi ngerasa canggung. Mungkin kamu gak bisa ikutan karena lagi kena masalah utang yang harus segera diselesaikan. Walaupun teman-teman kamu ngerti dan gak protes karena kamu gak ikut, tapi kamu sendiri mulai merasa kayak rendah diri. Kamu ngerasa kayak lagi berada di luar lingkaran karena kamu gak bisa ikutan keseruan kayak mereka. Dan itu bikin percaya diri kamu akhirnya turun drastis. Padahal sebenarnya kita harusnya nggak ngebandingin kebahagiaan atau keberhasilan kita dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting kita udah berusaha dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Dampak yang keempat adalah konflik dalam hubungan. Masalah uang itu bisa bikin retak hubungan loh. Bayangin kamu dan teman dekat kamu misalnya bernama si Ani. Kamu biasanya hangout bareng dan sering makan malam bersama. Terus suatu hari si Ani minta dipinjemin uang karena lagi ada keperluan. Awalnya kamu baik hati dan pinjemin uang ke si Ani, tapi lama-lama si Ani lupa balikin uangnya padahal udah janji-janji. Nah, situasi kayak gini bisa bikin hubungan kalian menjadi aneh. Kamu mulai ngerasa kesel dan kecewa sama si Ani karena uangnya belum dibalikin, sementara si Ani mungkin malu dan gak enak karena belum bisa bayar utang. Akhirnya kalian bisa aja jadi ribut dan mungkin jarak kalian jadi makin jauh karena masalah utang ini. Dan hal ini cuma contoh sederhana, tapi banyak kasus serupa yang sering kita lihat di berita atau bahkan di sekitar kita sendiri. Jadi, utang memang bisa bikin pertemanan atau hubungan dekat lainnya menjadi retak dan rusak. Makanya, sangat penting untuk mengatur utang dengan bijak supaya nggak bikin konflik yang nggak perlu dalam hubungan kita.
Dampak terakhir adalah depresi dan gangguan mental lainnya. Nah, poin ini yang paling serius. Dampak mental dari utang bisa berujung pada depresi dan gangguan mental lainnya. Bayangin aja tiap hari kamu dihantui pikiran negatif tentang utang, lama-lama bisa bikin kamu ngerasa putus asa, kehilangan minat hidup, bahkan berpikir untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Intinya, utang gak cuma bikin masalah finansial, tapi juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Jadi penting untuk mengatur keuangan dengan bijak dan hindari utang yang gak perlu. Kalau memang kebutuhan kamu tinggi sementara penghasilan kamu rendah, cobalah alternatif lain, yaitu mencari tambahan income yang bersumber dari mana saja. Mungkin bisa jualan online atau cari kerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlian kamu. Jangan langsung bergantung pada utang kalau memang ada alternatif lain yang bisa dicoba. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk menjaga kesehatan finansial dan mental kita ya.